Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Mereka tidak menahan diri, nenek moyang dan orang-orang besar ngeri dengan pembantaian itu. Perang antara dua dinasti hanya akan merugikan rakyat, seorang leluhur bergumam. Para kaisar tidak peduli dengan korban dan kehancuran yang dilepaskan, sekte dan kerajaan yang biasanya angkuh sama rapuhnya dengan yang lain. Oleh karena itu, siapapun yang mengharapkan perang tidak tahu akan ketidakberdayaan mereka, hanya satu serangan dari seorang kaisar akan membuat mereka menjadi abu. Bam! Sebuah telapak tangan muncul di udara dan mengusir aura mereka, itu menyapu 1 miliar mil, mendorong bintang-bintang keluar. Para kaisar menjadi khawatir, Kaisar Berlian meraung, sentuhan berlian. Fisiknya mencapai batasnya dan menjadi benteng berlian yang tidak bisa dipecahkan. Ledakan, Kaisar 6 Harimau dan Yin Ai terhuyung-huyung mundur sebelum memuntahkan darah. Jika bukan karena pertahanan Diamond Emperor, telapak tangan itu sebelumnya bisa menghancurkan mereka. Leluhur strategi. Seorang lelaki tua berdiri di dalam dinasti Enigma, ditopang oleh tongkat jalan, rambut putihnya disisir rapi. Cahaya dari matanya mencapai seluruh Enigma, membuat semua orang merasa aman. Leluhur strategi. Penduduk dinasti bersorak dengan penuh semangat. Dia selalu bertanggung jawab dan memainkan peran besar dalam kemakmuran dinasti. Leluhur rahasia dan tersembunyi tidak pernah ada. Aku menganggapnya kau ingin berperang, strategi leluhur berbicara dengan lembut tetapi semua bisa mendengarnya. Sudah waktunya bagi Enigma untuk dihancurkan, Kaisar 6 Harimau berbicara dengan jujur, aura binatangnya menembus sedalam tulang, membuat orang lain bergidik. Hanya dengan kalian bertiga, kata strategi mendominasi. Ketiganya menjadi beku karena strategi memenuhi syarat untuk meremehkan mereka, dia berada di puncak sementara yang terkuat di antara mereka hanya memiliki 12 buah dao, dengan kata lain, tidak mengherankan baginya untuk membunuh ketiganya. Strategi mengejar dan memblokir jalur pelarian mereka. Aku akan bertarung denganmu, kaisar lain muncul, menyebabkan tanah tenggelam karena tekanan yang tak terlihat. Kaisar All-Mountain. Penonton merasakan kekuatan gunung yang tak terhitung jumlahnya mendorong daerah itu. Dari kebenaran ke asal, seseorang berteriak, penindasan abadi tidak main-main kali ini, tembakan besar bisa melihat bahwa ini adalah serangan yang ditentukan. Ekspresi strategi leluhur menjadi gelap karena ada kesenjangan satu tingkat antara dia dan All-Mountain, namun demikian, dia tidak bisa mundur sekarang. Jadilah, kita akan melihat siapa yang lebih kuat di antara kita, strategi terpaksa mengerahkan semua kekuatannya. Memang, All-Mountain mengambil satu langkah maju dan tanah tidak bisa menahan kehadirannya. Dengan strategi ditempati, Kaisar 6 Harimau memasuki Enigma dan mengeluarkan tantangan, ada yang ingin bertarung. Bunuh dia. Anggota dinasti tidak punya pilihan selain berperang, dewa-dewa yang sunyi memimpin batalion ke depan. Ayo, 6 harimau berbicara dan berubah menjadi harimau es, segera membekukan leluhur dan penguasa sebelum mereka bisa mendekat. Istirahat. Dewa Enigma yang sunyi terkuat meraung dan memanggil matahari untuk meniadakan aura beku. Menarik, Kaisar Yin Ai memasuki medan perang dan berkata, saya ingin tahu berapa banyak lagi master tersembunyi yang ada di sini. Ledakan. Dia membuka mata ketiganya untuk memulai efek melahap. Segel, dewa-dewa terpencil lainnya menjadi khawatir, tidak dapat menutup mata meskipun mereka berusaha sebaik mungkin. Di mana kaisar mereka? Penonton tidak tahu mengapa Enigma merindukan kaisar mereka. Berdengung, Li Qiye melewati tirai spasial dan mencapai dimensi yang berbeda, langit diukir dengan deretan berlian, bukan bintang, masing-masing membentang jutaan mil, sepenuhnya menghubungkan tepinya ke tengah. Pada kenyataannya, mereka adalah kristal dao yang tidak terlihat di dunia fana,
tidak ditemukan di alam tetapi dibuat melalui kekuatan yang luar biasa, semuanya mengandung sumber dao yang tak terhitung jumlahnya, bahan bakar dari dunia tiga abadi. Terlepas dari lokasinya, setiap pengunjung akan menemukan kristal berlian menunjuk ke arah mereka seperti panah, oleh karena itu, bahkan Pseudo Immortals merasa tertekan. Di inti langit adalah nebula dengan tiga warna berbeda di dalamnya, kuning, cian, dan merah. Mereka berputar-putar bersama seperti jiwa-jiwa yang saling berhubungan. Partikel-partikel memancar keluar dan membentuk garis besar seorang wanita. Dia telah menggunakan semua kekuatan dan kekayaannya untuk berubah menjadi nebula ini. Berdengung, bintang-bintang dao berkedip terang, tampaknya terbuka untuk melepaskan kekuatan destruktif mereka terhadap Li Qiye. Dia melirik mereka dan tersenyum, tidak terpengaruh oleh kekuatan akhir dunia. Jika saya bergerak sekecil apapun, pasukan tempat ini akan membombardir saya dan melenyapkan segalanya, sepertinya saling menghancurkan. Li Qiye berkomentar, ini tidak disiapkan untuk Anda, Sir, melainkan, pengkhianat. Suara merdu nebula seperti Dewi Suci bergema. Betapa bertekadnya, mengompresi kultivasi mereka menjadi ini, kata Li Qiye. Ketiga tuan itu memutuskan diri dan menyiapkan jebakan ini, berniat untuk menjatuhkannya. Sayangnya, kami sudah menunggu lama, nebula berbicara. Dan kamu, Li Qiye bertanya, saya melakukan apa yang saya bisa untuk membalas mereka, dia menjawab. Memutuskan diri Anda untuk memelihara sisa jiwa mereka, itu adalah pembayaran yang signifikan, kata Li Qiye. Saya tidak akan berada di sini tanpa bimbingan mereka, inilah yang harus saya lakukan, membantu mereka bertahan selama mungkin, katanya. Setidaknya, mereka cukup beruntung telah melatih seorang murid yang tahu rasa syukur, akan agak menyedihkan jika yang mereka miliki hanyalah pengkhianat. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Aku minta maaf atas avatar daoku, dia tidak mengenamu karena aku telah memutuskan semuanya, katanya. Tidak apa-apa, kamu menunggunya, bukan aku, kata Li Qiye. Saya terlalu lemah untuk melakukan apapun dan harus mengandalkan kekuatan Tuan untuk saling menghancurkan, dia berkata tanpa daya. Saya khawatir ini tidak akan berhasil, Li Qiye berkata sambil melihat bintang-bintang dao. Saya mengerti, ketika kami berurusan dengan teror tertinggi di Uncrosable Expanse, dia berhasil memakan salah satunya. Penyergapan terhadap para master juga berhasil dan dia melahap sebagian kekuatan mereka untuk mencapai gerbang, tetapi ada sesuatu yang mungkin tidak Anda sadari, Tuan, daonya secara inheren dipelintir. Ya, umur yang lebih pendek, Li Qiye berkata, kehidupan seperti ini hanya dapat diperpanjang oleh mereka yang memiliki kultivasi serupa, tidak ada lagi yang efektif. Jadi bahkan jika rencana penghancuran bersamaku tidak berhasil, itu bisa menyeretnya ke bawah cukup lama sampai mati, dia berkata dengan lembut. Ini rencana yang layak, Li Qiye berkata, ledakan, setidaknya, akan menimbulkan luka parah dan umurnya akan berkurang secara drastis, dia tidak dapat menemukan yang lain untuk dikonsumsi dalam waktu sesingkat itu. Sayangnya, dia belum datang, katanya. Bagaimana dengan tuanmu? Li Qiye bertanya sambil menatap tiga warna di dalam nebula. Setelah lama terdiam, dia akhirnya menjawab, membunuhnya adalah keinginan terakhir kita. Tujuan luar biasa yang dilakukan oleh individu yang tidak mementingkan diri sendiri, Li Qiye berkata, hanya sedikit yang bisa menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan, mengorbankan diri Anda untuk memelihara jiwa yang tersisa, namun, tidakkah kamu berpikir bahwa mungkin ada hasil yang lebih baik selain binasa bersama tuanmu? Hasil yang lebih baik. Dia berhenti sejenak sebelum berbicara, Tuan, saya rasa tidak, jiwa para master hampir tersebar, saya memutuskan diri dan tidak akan bisa pulih lepas dari berlalunya waktu, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita karena tiga pohon abadi menjadi abu selama perang. Kebetulan sekali, saya kebetulan memiliki sedikit sesuatu, Li Qiye tersenyum dan mengeluarkan baskom berisi pohon yang terfragmentasi. Tiga pohon abadi. Dia tidak bisa mempercayai matanya, tentu saja,
dia tidak memiliki mata dalam bentuk nebulanya. Di mana Anda menemukannya, Sir? Kami mencoba segalanya dan tidak dapat menemukannya. Dia terkejut karena dia tidak hadir selama perang pembantaian abadi. Pohon itu menghilang dan mereka mencari di seluruh dunia tanpa hasil. Bagaimana bisa menjadi milik Li Qiye? Yang penting adalah itu masih ada. Li Qiye tersenyum, jadi mari kita bicara tentang hasil yang lebih baik sekarang. Dia menghela nafas sambil melihat ke pohon itu. Saya mengerti niat Anda, Tuan, tetapi saya khawatir saya tidak berdaya dan tidak dapat memalsukan apapun kembali. Memang, Li Qiye mengangguk, kamu telah memotong dirimu sendiri dan berada di ambang kelelahan, kamu tidak dapat menempa tuanmu lagi, tentu saja, kamu tidak bisa melakukannya bahkan selama masa jayamu. Pasti Anda, Sir, tolong, saya mohon kepada Anda, tolong pulihkan jiwa mereka dan menempa mereka baru, dia bertanya. Hubungan kami yang menentukan membuat saya sulit untuk tidak campur tangan, tapi, memelihara mereka tidak akan menjadi tugas yang mudah karena aku tidak akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, kata Li Qiye. Saya tidak bisa cukup mengungkapkan rasa terima kasih saya dan meminta maaf karena saya terlalu lemah untuk membalas Anda, Sir, selama Anda menempanya lagi, ada peluang untuk pertumbuhan, katanya. Itu tidak akan berguna, seperti pohon muda yang ditanam tanpa air dan makanan, mereka pasti akan mati bahkan jika aku menempanya karena kamu berada di ujung tali dan tidak dapat memperpanjang hidup mereka, katanya. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya dengan lembut, kalau begitu Tuan, bisakah Anda tinggal untuk memastikan mereka bertahan? Dia tahu permintaannya tidak masuk akal karena lamanya waktu yang dibutuhkan, selain itu, Li Qiye tidak memiliki kewajiban terhadap mereka. Saya tidak bisa tinggal, Li Qiye menggelengkan kepalanya, mungkin butuh beberapa era atau lebih setelah penempaan ulang. Dia menghela nafas dan tidak memiliki masalah dengan penolakannya, lagi pula, siapa yang akan tinggal begitu lama untuk beberapa orang asing? Tidak banyak yang memiliki banyak waktu yang tersedia dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan rela melakukannya. Namun, saya menemukan sesuatu yang bagus, Li Qiye tersenyum dan mengeluarkan botol berisi cairan biru yang ditemukan di dalam Ghost Monarch. Nama aslinya adalah Energy Nexus of Machine Epoch, pernah menjadi milik Tianshu dan hanya selangkah lagi untuk menjadi warisan. Dia meninggalkannya di Silver Dragon Messiah sebelum pergi, ingin menggunakan Three Immortals World untuk menggantinya. Dengan demikian, naga itu berfungsi sebagai pelindungnya, sayangnya, itu bertemu dengan leluhur terpencil yang unggul yang akhirnya memberikan inti ini kepada nenek moyang kuno. Meskipun mereka tahu itu sangat berharga dan kuat, mereka tidak cukup mengklasifikasikannya sebagai warisan, lagi pula, hanya sedikit yang memiliki hak istimewa untuk melihatnya atau memiliki pengetahuan tentang keberadaan mereka. Ini adalah, dia bisa merasakan cairan tertutup di dalam botol. Sangat sempurna bagiku untuk menyimpulkan hubungan karma ini, Li Qiye berkata, jadi biarkan penempaan dimulai. Terima kasih, Pak, dia akan bersujud jika dia masih memiliki tubuh manusia. Pop, nebula yang menelan ketiga lampu perlahan surut, yang terakhir tampak tanpa bobot seperti dandelion dan bisa tertiup angin ke sudut-sudut terjauh. Li Qiye mengangkat tangannya untuk mengumpulkannya, mereka menyala, tampaknya menyadari kehadirannya, denyut nadi energi hanya bertahan sedetik sebelum menghilang, itu saja mengambil semua kekuatan mereka. Sungguh keajaiban masih hidup, Li Qiye berkata sebelum menatap nebula, tidak semua orang bisa melakukan pengorbanan ini. Saya berutang hidup saya kepada mereka jadi saya senang berguna, katanya. Hidup mereka tidak. Mereka masih memiliki satu murid yang baik, kata Li Qiye. Yang lain tidak layak mendapatkan cinta mereka, katanya. Terlepas dari para pengkhianat, ketiga makhluk abadi memiliki seorang murid yang cukup mencintai mereka untuk memutuskan dirinya sepenuhnya, sisa vitalitas dan dao berubah menjadi sumber dao dalam bentuk nebula untuk memelihara ketiga jiwa, mirip dengan memberi mereka makan daging dan darahnya. Dia tahu ini akan mengakibatkan kematiannya di atas, namun demikian,
Dia ingin memperpanjang hidup mereka selama mungkin, pada waktunya, dia akan bubar dan ketiga jiwa itu akan mati juga. Berdengung, Li Qiye melepaskan 3 lampu satu sama lain, sesuatu yang tidak memiliki kesempatan untuk dilakukan oleh nenek moyang Prima. Selanjutnya, hukum primordialnya menembus 3 entitas yang berbeda dan dengan rumit menjaga mereka bersama-sama. Mereka berubah menjadi hukum Dao khusus, tampaknya hidup. Dedak. Setelah itu, dia mengirim mereka ke pohon yang tidak lengkap. Mereka secara bersamaan menembus setiap bagian pohon seperti jarum benang, membubung melalui setiap cabang dan daun. Li Qiye mengendalikan gerakan halus dan membuat 3 hukum bergabung dengan pohon, yang terakhir menjadi gemerlap selama fusi, apa yang dulunya merupakan pohon yang terfragmentasi mulai sembuh dan tumbuh, berubah kembali ke bentuk aslinya. Retakan. Li Qiye memecahkan botol dan melepaskan cairan biru, arus itu tidak kurang dari bencana, satu tetes bisa meratakan galaksi di atas. Saat partikel cair ini melayang ke udara, mereka memulai reaksi yang tiada duanya, apapun dengan jejak logam terkecil di dalamnya saat bersentuhan dengan cairan akan langsung berkumpul menjadi mesya. Denting, dentang, denting. Dengan demikian, banyak mesya terwujud menjadi kenyataan. Li Qiye segera menyatukan telapak tangannya, mengubah berbagai afinitas menjadi primordial dan memaksa neksus energi kembali. Partikel-partikel terang tidak bisa berbuat apa-apa dan dipaksa kembali ke bentuk cair lagi, dia dengan paksa menuangkannya ke dalam baskom dengan pohon itu, kedekatan primordialnya memaksa keduanya untuk menyatu, mengubah cairan menjadi bagian dari tanah. Pohon kering itu tidak berbeda dengan gurun yang menerima hujan ajaib, itu menjadi gemerlap dan daunnya berubah menjadi hijau, mereka penuh dengan kehidupan dan tidak berhenti menjadi lebih kuat. Kami serahkan sisanya pada waktunya, kata Li Qiye, menyelesaikan proses penempaan dan makanan. Kalau saja saya bisa membalas kebaikan Anda, Tuan, nebula itu dipenuhi dengan rasa syukur. Saya telah menyelesaikan utas nasib ini, kata Li Qiye, mengembalikan baskom ke nebula. Itu melilit baskom dan pohon, terus memakannya. Kamu tidak harus terus melakukan ini, katanya. Aku akan menyumbangkan kekuatan terakhirku karena mereka telah memberiku kehidupan dan tujuan, katanya. Tidak bisa meminta murid yang lebih baik, Li Qiye mengangguk setuju dan senang untuk ketiga makhluk abadi. Terima kasih, Tuan, sayang sekali saya tidak bisa melihat Anda lagi di masa depan, dia mengucapkan selamat tinggal. Aku sudah mengada-adanya hanya dengan satu kali ini, Li Qiye tersenyum. Ya. Aku tidak khawatir tentang dunia 3 abadi lagi, nebula itu berbentuk seorang wanita yang membungkuk dan berkata, saya serahkan kepada Anda, Tuan. Dengan itu, nebula melilit pohon lagi, mengasumsikan keadaan waspada, kristal Dao siap menembak pengunjung berikutnya. Li Qiye menghela nafas setelah melihat ini. Bumi hancur dan hukum dihancurkan, dinasti Enigma terkoyak, menjadi tanah kematian. Badai debu menutupi udara dan tidak akan menghilang, ini tidak masalah karena hanya reruntuhan yang tertinggal. Enigma dihancurkan, berita kematiannya menyebar ke seluruh dosa dan mengejutkan semua orang. Tidak ada yang bisa menghentikan penindasan abadi, seorang tembakan besar gemetar ngeri. Salah satu dari 3 dinasti besar dengan banyak kaisar, seorang dewa yang unyi berkata, apakah akan dibangun kembali? Seorang kaisar bertanya-tanya, ini jauh dari kematian pertamanya tetapi terus bermunculan lagi. Nenek moyang dan kaisar mereka ditangkap, seorang pembudidaya dengan jaringan informasi yang kuat menerima berita tersebut. Mereka tidak mati dalam pertempuran. Ini mengejutkan pendengar, lagi pula, menangkap pembudidaya yang perkasa jauh lebih sulit daripada membunuh mereka. Penekan abadi secara pribadi menangkap mereka. Seorang leluhur berspekulasi karena bahkan kaisar transenden pun tidak bisa melakukan hal seperti ini. Tidak, kaisar transenden menggunakan kuali Dingtian untuk menekan mereka, seorang kaisar yang melihat pertempuran secara langsung berkata. Kuali Dingtian, harta abadi legendaris, pendengar menarik napas dalam-dalam.
Kuali itu bisa mencapai langit dan menurunkan kesengsaraan, sesuai dengan namanya. Setelah Zhan Sansheng menghancurkan pengadilan naga sejati, dia meninggalkan kuali di penindasan abadi. Jika pengadilan naga sejati mengetahui lokasi kuali itu, ia bisa melakukan pertarungan yang baik dan mempertahankan wilayahnya. Enigma tidak memiliki kesempatan, tentu saja, semua orang mengerti alasan kekalahan Enigma. Harta abadi yang bisa membunuh leluhur Prima, seorang dewa yang sunyi berkata dengan lembut. Sudah berakhir bagi mereka, entah ditangkap atau mati, pendengar menghela nafas setelah mendengar hasilnya. Kaisar dan leluhur mereka semua ditangkap, yang selamat yang tersisa tidak bisa berarti apa-apa, Enigma terhapus dari dunia ini, kata seorang tembakan besar. Mengapa Immortal Suppress menangkap kaisar itu? Seorang dewa yang sunyi bertanya-tanya. Membunuh lebih mudah daripada menangkap, jadi apa tujuan membuatnya lebih sulit? Tidak butuh waktu lama untuk jawabannya terungkap, 5 hari kemudian, dinasti penindasan abadi akan melakukan upacara darah jika leluhur tersembunyi tidak muncul. Mengorbankan kaisar, semua orang menarik napas dalam-dalam, itu lebih kejam daripada membunuh mereka, merampas prestise dan kehormatan mereka. Tidak ada yang lebih memalukan daripada ini bagi seorang kaisar, diperlakukan seperti persembahan. Ini adalah cara untuk menghancurkan kepercayaan diri Enigma, jika entah bagaimana dibangun kembali di masa depan, ini masih akan menjadi noda yang tidak bisa dicuci, kata seorang leluhur tua. Tanpa ampun, dewa-dewa terpencil di dekatnya bergidik. Ini adalah cara mereka untuk memaksa leluhur tersembunyi Enigma, untuk mencabut dinasti sepenuhnya dan mencegahnya bangkit lagi, kata seorang kaisar. Leluhur tersembunyi ini nyata. Semua orang menjadi penasaran. Saya pikir begitu, kaisar berkata dengan pasti, jika ada leluhur rahasia, harus ada leluhur tersembunyi juga, kunci kebangkitan berulang mereka. Itu masuk akal, seorang tembakan besar berkata, jika mereka bisa membunuh leluhur tersembunyi ini, mereka tidak perlu khawatir tentang Enigma di masa depan. Yang lain skeptis terhadap legenda ini tetapi Immortal Suppression benar-benar mempercayainya, oleh karena itu rencana mereka. Akankah leluhur tersembunyi muncul? Kata seorang leluhur. Saya rasa tidak, dari apa yang kita tahu, leluhur tersembunyi tidak pernah muncul atau menghentikan kehancuran Enigma sebelumnya, seorang dewa yang sunyi berkata. Apakah leluhur ini hanya akan menonton dan membiarkan mereka melakukan upacara darah? Tembakan besar menjadi penasaran. Yah, menghentikan penindasan abadi hampir tidak mungkin, 1 leluhur primal dan 10 kaisar, yang terpenting, ia memiliki momentum besar tertinggi dengan formasi pembunuh, kata seorang kaisar. Benar, satu-satunya leluhur primal di Sin juga, seorang master sekte setuju. Jadi Enigma menderita kekalahan total, yang lain bergumam. Upacara pengorbanan menarik semua orang ke Enigma, tidak ada yang mau melewatkan masalah penting ini. Ini hampir hari kelima, semua mata tertuju pada gerakan penindasan abadi, sayangnya, tidak ada yang terjadi sehingga mereka menjadi kecewa dengan leluhur tersembunyi. Kura-kura pengecut bersembunyi di cangkang, kata seorang ahli. Yah, itu tindakan terbaik. Sebuah tembakan besar membalas mengingat peluang yang tidak dapat diatasi. Sudah waktunya, siapkan altar, sebuah suara ganas datang dari penindasan abadi berkata, leluhur tersembunyi tidak akan muncul jadi kita akan mengorbankan kaisar, menandakan akhir permanen untuk Enigma. Penindasan abadi tidak akan ada lagi, bukan Enigma, suara santai dari luar dinasti menjawab. Bersambung.